Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kali ini kita kembali belajar IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Nah, apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah susunan benda-benda sederhana yang digunakan untuk memindahkan benda, mengurangi gaya, atau melakukan usaha. Nah, adapun tujuan penggunaan pesawat sederhana adalah yang pertama, merubah gaya. Contohnya, tang untuk mencabut paku, dongkrak untuk mengangkat gandar roda mobil, lalu mengubah energi. Contohnya, dinamo mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, mesin uap mengubah energi panas menjadi energi mekanik, dan turbin dan generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Lalu tujuan selanjutnya yaitu memperbesar kecepatan. Contohnya, kecepatan sepeda dapat diperbesar dengan memperbesar kayuhan. Lalu merubah arah. Contohnya, menaikkan bendera dengan katrol dan tali. Jenis pesawat sederhana yang pertama yaitu tuas atau pengungkit. Silahkan Anda perhatikan animasi di bawah ini. Nah, dengan bantuan tuas atau pengungkit, beban yang berat dapat diangkat sedikit demi sedikit dan dapat dipindahkan dengan gaya yang lebih kecil dari berat beban. Nah, pengungkit itu terdiri dari titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Jarak dari beban ke titik tumpu disebut dengan lengan beban. Jarak titik kuasa ke titik tumpu disebut dengan lengan kuasa. Pada tuas berlaku prinsip atau azas tuas yang berbunyi sebagai berikut. Beban dikali lengan beban sama dengan kuasa dikali lengan kuasa. Nah, tahukah kamu ada berapa model tuas? Berapa model tuas dikelompokkan berdasarkan posisi beban, tumpuan, dan kuasa. Yang pertama, titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Contohnya yaitu gunting dan tang. Titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Jenis tuas yang kedua, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Nah, kali ini bebannya berada di tengah. Beban berada di antara kuasa dan titik tumpu. Contohnya adalah gerobak dorong dan catut pencabut paku. Beban berada di tengah di antara kuasa dan titik tumpu. Tuas jenis ketiga yaitu kuasa ditetapkan antara beban dan titik tumpu. Jadi jenis ketiga ini kuasanya berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya adalah stapler. Kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Keuntungan mekanik tuas. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik tuas atau KM adalah hasil perbandingan antara beban yang diangkat dengan kuasa atau F yang dibutuhkan untuk menggerakkan. Secara matematis ditulis KM sama dengan W per F. Persamaan di atas sebanding dengan KM sama dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Dua persamaan di atas dapat digabung sebagai berikut. W per F sama dengan LK per LB. Nah, pesawat sederhana yang kedua yaitu katrol. Apa yang kamu ketahui tentang katrol? Nah, katrol itu adalah jenis pesawat sederhana yang memiliki banyak kegunaan. Katrol ada dua macam, yaitu katrol tunggal dan katrol majemuk. Katrol tunggal dibagi menjadi dua, yaitu katrol tunggal tetap. Fungsinya untuk mengubah arah gaya.
Contohnya ketika menggerek bendera atau menimba air di sumur. Lalu katrol tunggal bergerak. Nah, ini fungsinya untuk mengangkat beban atau yang kita temui sehari-hari yaitu pada flying fox. Lalu katrol majemuk. Keuntungan mekanik dari katrol majemuk didasarkan pada jumlah ruas tali yang menahan beban ke atas. Mari kita lihat. Yang pertama, katrol berganda. Pada sistem katrol bergerak, bawah ditarik oleh dua utas tali A dan B. Kedua ruas memiliki tegangan yang sama. Jumlah gaya tegangan kedua tali sama dengan berat benda. Jadi, tegangan satu ruas tali sama dengan setengah berat beban. Karena tegangan satu ruas tali sama dengan setengah berat beban, maka gaya tegang tali yang dirasakan penarik sama dengan setengah berat beban. Keuntungan mekanik katrol ini adalah 2. Lalu, katrol blok berganda. Blok katrol berganda disusun oleh beberapa katrol dalam satu poros. Katrol jenis ini biasa digunakan untuk mengangkat beban yang sangat berat. Pesawat sederhana yang ketiga yaitu bidang miring. Nah, perhatikan animasi di bawah ini. Nah, di animasi itu terlihat seseorang memindahkan barang dengan bantuan bidang miring. Keuntungan mekanik bidang miring adalah perbandingan antara panjang bidang miring dengan tinggi bidang miring. Km sama dengan L per H. Prinsip bidang miring banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu contoh pemanfaatan prinsip bidang miring? Yang pertama, jalan di sekitar gunung dibuat melingkar. Kenapa? Agar kemiringannya tidak terlalu terjal, maka jalan dibuat melingkar. Jadi mobil yang hendak naik ke puncak gunung hanya membutuhkan gaya yang kecil. Lalu, pisau dan kapak. Untuk memudahkan membelah atau memotong sesuatu, pisau dan kapak memanfaatkan prinsip bidang miring. Yang ketiga, sekrup. Pada sekrup, bidang miring berada pada pusat batang sehingga membentuk uliran. Dengan demikian, gaya memutar yang kecil bisa diubah menjadi gaya arah vertikal yang lebih besar. Sampai di sini penjelasan Miss Noya tentang pesawat sederhana. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.